Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas penjelasan tentang pintu-pintu surga. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, surga memiliki 8 pintu dari emas yang ditetesi atau ditempeli dengan permata. Di pintu pertama tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu adalah pintu para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang shaqah atau dermawan atau suka memberi. Pintu kedua adalah pintu orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang memperbaiki atau menyempurnakan wudhu dan rukun-rukun sholat. Pintu ketiga adalah pintu orang-orang yang zakat dengan hati yang senang. Pintu keempat adalah pintu orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pintu kelima adalah pintu orang yang memutus dirinya dari syahwat dan mencegahnya dari hawa nafsu. Pintu keenam adalah pintu orang-orang yang haji dan umrah. Pintu ketujuh adalah pintu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu kedelapan adalah pintu orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memejamkan mata mereka dari perkara-perkara yang haram dan melakukan kebaikan, baik berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung sanak dan lain-lainnya. Dan surga-surga itu adalah 8 surga. Pertama, Darul Jalal. Surga ini terbuat dari lu'lu' atau mutiara putih. Kedua, Darussalam. Surga ini terbuat dari batu yakut merah. Ketiga, Jannatul Ma'wa. Surga ini terbuat dari batu zamrud merah. Keempat, Jannatul Khul. Surga ini terbuat dari marjan merah dan kuning. Kelima, Jannatul Na'im. Surga ini terbuat dari perak putih. Keenam, Jannatul Firdaus. Surga ini terbuat dari emas merah. Ketujuh, Jannatul Adnin. Surga ini terbuat dari dur atau mutiara putih. Kedelapan, Darul Qarar. Surga ini terbuat dari emas merah. Surga Darul Qarar adalah pokok dari surga-surga, dan itu adalah surga yang mulia melebihi semua surga-surga. Surga Darul Qarar memiliki 2 pintu dan 2 daun pintu. 1 daun pintu terbuat dari emas dan 1 daun pintu lainnya terbuat dari perak. Jarak di antara setiap daun pintu seperti jarak di antara langit dan bumi. Adapun bangunannya maka terbuat dari bata emas dan bata perak. Tanahnya adalah misik, debunya adalah anbar, rumputnya adalah za'faran, istananya atau rumah megahnya adalah batu lu'lu' atau mutiara, kamarnya adalah batu yakut, dan pintu-pintunya adalah permata. Di dalam surga terdapat sungai-sungai. Sungai Rahmah adalah sungai yang mengalir dari semua surga. Kerikilnya adalah lu'lu' atau mutiara. Airnya lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Di dalam surga ada sungai Kausar, yaitu sungai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pohon-pohonnya adalah dur atau mutiara dan batu yakut. Di dalam surga ada sungai Kafur. Di dalam surga ada sungai Tasnim. Di dalam surga ada sungai Salsabil. Di dalam surga ada sungai Raqiq Al-Maktum. Dan di belakang sungai-sungai itu terdapat sungai-sungai yang tidak terhitung jumlahnya. Di dalam kabar dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, pada malam di mana aku diisrakan atau perjalanan malam ke langit, aku ditampakkan semua surga. Lalu aku melihat di dalamnya ada 4 sungai, sungai air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai susu yang tidak akan berubah rasanya, sungai khamar, dan sungai madu yang bersih atau disaring, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzati lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril,
dari mana datangnya sungai-sungai ini dan kemana sungai-sungai ini bermuara? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, sungai-sungai ini bermuara ke Telaga Kausar dan kami tidak mengetahui dari mana datangnya. Maka bertanyalah kepada Allah yang Maha Luhur agar ia memberitahumu atau ia memperlihatkan kepadamu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Tuhannya. Datanglah seorang malaikat yang mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Nabi Muhammad, pejamkanlah kedua matamu. Lalu aku memejamkan kedua mataku. Kemudian malaikat itu berkata, bukalah kedua matamu. Lalu aku membuka kedua mataku. Maka tiba-tiba aku berada di samping sebuah pohon dan aku melihat sebuah kubah dari dur atau mutiara putih. Kubah itu memiliki sebuah pintu dari batu yakut hijau dan gemboknya dari emas merah. Jikalau semua yang ada di dunia baik jin dan manusia berdiam diri di atas kubah itu, niscaya mereka seperti burung yang duduk atau hinggap di atas gunung. Lalu aku melihat keempat sungai-sungai ini mengalir dari bawah kubah ini. Ketika aku hendak pulang, malaikat itu berkata kepadaku, mengapa kamu tidak masuk ke dalam kubah? Aku menjawab, bagaimana aku bisa masuk sedangkan pintunya tergembok? Malaikat itu berkata, bukalah gembok itu. Aku bertanya, bagaimana aku bisa membukanya? Malaikat itu menjawab, kuncinya ada di tanganmu. Aku bertanya, apa itu? Malaikat itu menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika aku telah dekat dari gembok itu, aku mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka terbukalah gemboknya. Lalu aku masuk ke dalam gemboknya. Aku pun melihat sungai-sungai ini mengalir dari 4 pojok kubah. Ketika aku hendak keluar dari kubah, malaikat itu berkata kepadaku, apakah kamu sudah memandang dan melihat? Aku menjawab, ya. Malaikat itu berkata kepadaku, lihatlah untuk kedua kalinya. Ketika aku melihat, maka aku melihat tulisan di atas keempat pojok kubah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku melihat sungai air keluar dari huruf mim pada lafaz bismi. Sungai susu keluar dari huruf ha pada lafaz Allahi. Sungai khamar keluar dari huruf mim pada lafaz Ar-Rahmani. Dan sungai madu keluar dari huruf mim pada lafaz Ar-Rahimi. Aku pun mengetahui bahwa asal sumber keempat sungai-sungai ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah berkata, wahai Nabi Muhammad, barang siapa dari golongan umatmu yang menyebutku dengan nama-nama ini, lalu ia mengatakan dengan hati yang ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan memberinya minum dari 4 sungai-sungai ini. Kemudian, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur memberi minum penghuni surga pada hari Sabtu dari air surga atau sungai air. Pada hari Ahad, mereka meminum sungai madu. Pada hari Senin, mereka meminum sungai susu. Dan pada hari Selasa, mereka meminum sungai khamar. Tatkala mereka meminum, maka mereka mabuk. Tatkala mereka mabuk, mereka terbang selama 1000 tahun, sehingga sampai pada sebuah gunung yang besar dari misik azfar murni. Keluarlah sungai Salsabil dari bawah gunung itu. Lalu mereka meminum sungai Salsabil dan itu terjadi pada hari Rabu. Kemudian mereka terbang selama 1000 tahun hingga sampai pada istana yang megah. Di dalam istana itu ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas yang didekatkan sebagaimana di dalam ayat Al-Quran. Fiha syururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Lalu setiap orang dari mereka duduk di atas tahta-tahta itu. Turunlah kepada mereka minuman zanzabil. Mereka pun meminumnya, dan itu terjadi pada hari Kamis. Kemudian mendung putih menghujani mereka selama 1000 tahun dengan permata-permata yang mana para bidadari mengalungkan setiap permata kepada mereka. Kemudian mereka terbang selama 1000 tahun hingga sampai Maq'adil Sidqin, dan itu terjadi pada hari Jumat. Catatan, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Dalam keterangan di beberapa kitab tafsir seperti tafsir Jalalain dan tafsir Al-Qurtubi, maq'adi sidqin atau tempat yang benar merupakan tempat di mana tiada perkataan yang sia-sia dan tiada dosa. Tempat ini menunjukkan sebuah tempat penuh kebahagiaan
sebagai bentuk anugerah dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka duduk di atas hidangan khul atau kekal. Turunlah kepada mereka rahik maktum atau minuman khamar yang tersegel dengan segel misik. Catatan: yusqawna min rahikim maktum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak atau tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Lalu mereka membuka segelnya atau laknya dan mereka meminumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dan menjauhi maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.